Baik, perkenalkan saya Niwayan Siska Dewi. Saya di sini izin mempresentasikan salah satu proyek mata kuliah Artificial Intelligence di bawah bimbingan Bapak Insinyur Nur Ahmad Setiawan STMT PhD IPM dengan judul Prediksi Resiko Diabetes dengan Physiologic. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil diabetes, yakni karena diabetes telah menjadi salah satu penyakit yang menyerang manusia dengan berbagai macam indikator atau berbagai macam faktor. Salah satunya yakni adanya BMI, high kolesterol, usia, dan juga kadar insulin dalam tubuh. Diagnosis dokter cenderung mengandung variabel bahasa linguistik sehingga tidak bisa dikategorikan dalam bentuk angka untuk menghitung kemungkinan prediksi diabetesnya. Bahasa linguistik yang digunakan seperti misalnya rendah, medium, dan juga high. Sehingga dikembangkanlah pengembangan aplikasi atau alternatif berupa physiologic, di mana physiologic ini yakni berupa bentuk logika yang meniru pola pikir manusia dan mampu mengambil keputusan atau kesimpulan dalam kondisi yang tidak pasti atau samar, di mana tingkat keanggotaan physiologic dalam berupa bilangan real dengan interval 0 sampai 1. Fungsi membership pada physiologic memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan akurasi data, sehingga metode physiologic ini banyak dikembangkan sebagai alternatif untuk memprediksi atau screening awal suatu penyakit. Kemudian, metode physiologic sendiri terbagi menjadi 4, yakni adanya initialization atau memasukkan input, kemudian ada phasification, fuzzy inference, dan juga dephasification yang menghasilkan output berupa resiko diabetes. Di sini kita menggunakan Mamdani untuk mempermudah pengambilan if dan rules-nya. Kemudian untuk inputnya sendiri, di sini ada dataset yang diambil itu menyediakan 22 variabel input dan dipilih 4 variabel untuk menjadi faktor risiko terbesar sebagai indikator prediksi diabetes, di mana di sini adalah contoh saya memasukkan membership function-nya. Kemudian ada phasification, di mana proses ini yakni mengubah nilai input numerik menjadi nilai fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan. Di sini saya mengambil yang BMI, di sini ada phasification-nya, kemudian ada high kolesterol dan juga high BP, dan di sini ada yang untuk usia. Kemudian untuk fuzzy inference sendiri, di sini adalah tahap di mana menerapkan aturan if dan rules untuk menemukan output fuzzy berdasarkan input fuzzy. Sistemnya akan menghitung tingkat kebenaran dari setiap aturan berdasarkan nilai atau hasil phasification. Kemudian di sini saya menggunakan metode Mamdani yang dimana akan memperkecil atau mengefektifkan if dan rules yang didapat. Di sini adalah contoh if dan rules yang saya gunakan. Kemudian ada dephasification, di mana untuk mengubah output fuzzy menjadi angka yang tepat. Mekanisme dephasification sendiri menggabungkan output dari setiap instruksi yang dihasilkan untuk input tertentu. Di mana misalnya kita punya prediksi diabetes, tadi ada 3 kategori, yakni rendah, tinggi, dan sedang. Pada dephasification, kita ubah variabel ini menjadi dalam skala angka atau numerik, sehingga nanti akan diperoleh risk scores, di mana yang rendah ada 35,5 contohnya, di sedang ada 51,35, dan di tinggi ada 81,33. Ini adalah gambar visualisasi dari risk score diabetes. Kemudian, baik, izinkan saya untuk demokan aplikasinya. Di sini saya menggunakan Physiologic, di mana sebelumnya kita akan mengimport library pada Google Colab-nya terlebih dahulu, kemudian memasukkan member function-nya. Ini adalah visualisasi dari member function yang saya gunakan. Kemudian di sini saya masukkan if dan rules-nya, dan nanti kita akan jalankan programnya. Misalnya kita memiliki BMI ada 75, tidak high BP tetapi high kolesterol dengan usia 45 tahun, maka dia akan masuk ke kategori yang resikonya itu sedang. Kemudian di sini juga masih sama, jika kita masukkan BMI-nya 25 dengan high BP dan high kolesterol dengan usia 30, maka dia akan tergolong ke yang risikonya sedang juga. Dan misalnya kalau dia usianya atau BMI-nya misalnya obes, di sini kita masukkan 75, dan di sini dia termasuk ke high BP dan juga high kolesterol dengan usianya adalah 80, maka dia akan tergolong ke risiko tinggi. Ini adalah contoh penggunaan dari Physiologic yang saya coba buat programnya. Kemudian di sini ada contoh untuk menginput menggunakan dataset yang ada. Di sini pertama-tama kita bersihkan dulu datasetnya, kemudian nanti setelah dibersihkan datasetnya, kita akan visualisasikan bagaimana distribusi dari datanya, dan nanti akan dimasukkan kembali if dan rules-nya, dan nanti akan diperoleh faktor resiko. Faktor resikonya di sini kita mengimport faktor risiko, dan nanti akan dihasilkan data seperti ini. Sebarannya
juga dapat diklasifikasikan yang mana yang termasuk rendah, sedang, dan juga tinggi. Penggunaan ini bisa memudahkan bagi dokter ataupun ahli klinis yang sudah memiliki datanya dan ingin menerapkannya untuk screening awal bagi pasien. Ini adalah salah satu contoh input yang saya masukkan juga. Misalnya ada BMI 40 dengan high BP dan juga high kolesterol dengan usia di rentang 9, itu rentang 9 berarti sekitar 45 sampai 50, itu dia ternyata memiliki prediksi resiko diabetes yang sedang. Sekian mungkin demonya. Adapun kembali ke PPT, di sini ada contoh kasus, misalnya di hasil pembahasan contoh kasusnya misalnya untuk hasil screening awal pasien A sebagai berikut. Dia memiliki BMI 80 di mana kategorinya adalah obesitas dengan mengandung high kolesterol dan juga high tekanan darah dengan usia 50 tahun. Bagaimanakah visualisasi dari resikonya? Dapat digunakan Fuzzy yang tadi dan dihasilkan bahwa prediksinya sekitar 75,0081 sekian yang menunjukkan bahwa dia ternyata memiliki resiko diabetes yang tinggi. Adapun kekurangan dan alternatif untuk meningkatkan performa dari Fuzzy Logic ini sendiri, yang pertama kekurangan dari Fuzzy Logic ini yakni mengandung banyak variabel data seperti yang ada pada dataset, ada 22 variabel. Maka perlu dilakukan perhitungan if dan rules yang panjang sehingga tidak cocok untuk pengujian yang banyak mengandung variabel input. Seperti pada contoh dataset ini dia mengandung 22 variabel input sehingga perlu dilakukan screening awal dulu untuk mengkategorikan variabel mana sih yang benar-benar mempengaruhi dari risiko diabetes. Kemudian contohnya jika menggunakan Fuzzy Logic, misalnya kita memiliki 3 variabel input dengan 3 kategori, maka akan ada 27 rules yang mungkin. Kemudian jika ada 4 variabel input dan masing-masing terdiri atas 2, 2, 3, dan 4 kategori, maka perlu sekitar 48 rules. Dan jika ada 4 variabel input dan 4 kategori, maka perlu sekitar 256 rules yang mungkin. Sehingga akurasi untuk Fuzzy Logic itu terbatas dibandingkan dengan machine learning karena pengaruh jumlah rules yang banyak menyebabkan kekeliruan dan menurunkan akurasi. Adapun alternatif yang dapat digunakan, pengujiannya menggunakan sistem ANN atau Artificial Neural Network untuk data yang lebih besar dan variabel yang lebih banyak dan menggunakan pendekatan berbasis machine learning atau ANFIS atau Adaptive Neuron Fuzzy Inference System yang dapat memungkinkan atau meningkatkan akurasi dari pengujian tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.